perusahaan menyiapkan bonus akhir tahun untuk semua karyawan. Namun kali ini, setiap karyawan pria menerima $5.000, sementara karyawan wanita hanya menerima $3.000. Dan ketika Zainab membuka amplopnya sendiri, dia terkejut mendapati bahwa dia hanya menemukan uang sebesar $100. Sebelum dia sempat mempertanyakannya, ketua dewan langsung mengatakan bahwa dia baru saja menaikkan gajinya kemarin, dan jika dia diberi tambahan $3.000, rekan kerja lainnya mungkin akan mengeluh. Pada kenyataannya, Zainab telah bekerja dengan tekun di perusahaan tersebut selama 6 tahun. Namun, gajinya akhirnya hanya meningkat dari $6.000 menjadi $6.600. Sementara itu, seorang karyawan magang yang baru saja direkrut, baru saja dipromosikan, dan sudah mendapatkan gaji sebesar $12.000. Hal ini menciptakan jurang emosional yang sangat besar bagi Zainab. Dalam sekejap, dia tidak pernah menyangka bahwa kerja kerasnya akan membuahkan hasil seperti ini. Faktanya, Zainab adalah satu-satunya teknisi senior di pabrik tersebut yang menguasai keterampilan pemeliharaan inti. Ketika ketua pertama kali mendirikan perusahaan, dia bahkan berlutut di lantai, memohon padanya untuk bergabung dengan timnya. Karena tanpa keahlian teknisnya, perusahaan tersebut sama sekali tidak dapat beroperasi secara normal. Zainab tersentuh dan akhirnya setuju, namun dedikasinya tetap tidak pernah mendapatkan imbalan yang setimpal. Pada hari itu, Zainab diundang oleh pemilik sebuah perusahaan besar untuk melakukan perbaikan peralatan. Keahliannya dikenal luas di seluruh industri, di seluruh negeri. Tidak ada orang lain yang bisa memperbaiki mesin jenis itu selain dia. Benar saja, dia mengandalkan kemampuan profesionalnya dan memperbaiki mesin tersebut dalam waktu kurang dari 3 menit. Semua orang memuji kemampuannya tanpa henti. Bos wanita itu langsung memberikan tawaran kepadanya, mengatakan bahwa seseorang seperti dia akan sia-sia jika berada di perusahaan sekecil itu, dan dia bersedia mempekerjakannya dengan gaji tahunan sebesar $5 juta. Namun, Zainab menolak tawaran tersebut karena hubungan 6 tahunnya dengan ketua tersebut. Meskipun begitu, pihak lain tetap mengatakan bahwa kelompoknya akan selalu menyambutnya, dan juga bersikeras agar dia menghadiri upacara penandatanganan, dengan mengatakan bahwa kontrak tersebut hanya akan sah jika ditandatangani langsung dengannya. Tak lama setelah kembali ke perusahaan, Zainab menerima pemberitahuan setoran gaji. Dalam 6 tahun, gajinya hanya meningkat sebesar $600. Awalnya, dia mengira perusahaan itu hanya sedang mengalami penurunan kinerja. Tetapi dia tidak pernah menduganya karyawan magang yang baru dipromosikan itu mendapat gaji 2 kali lipat dari gajinya sebelumnya. Tidak hanya itu, ketiga teman sekamar laki-laki itu juga masing-masing berpenghasilan $12.000. Zainab hampir tidak percaya itu nyata. Dia merasa ketulusannya telah dikhianati dan segera meletakkan surat pengunduran dirinya di meja HR. Selama ini, dia telah bekerja tanpa lelah dengan gaji $6.000. Lembur adalah hal biasa, dan dia sering kembali larut malam untuk memperbaiki mesin perusahaan. Namun karyawan magang yang pernah menyebabkan kerugian besar justru mendapatkan gaji lebih tinggi darinya. Dia tidak bisa memahami mengapa ini terjadi. Pada titik ini, pihak HR tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Mereka dengan belak-belakan mengatakan bahwa Zainab sudah terlalu tua dan menyarankan agar dia mengajarkan keahliannya kepada karyawan baru, sambil tetap menerima gaji $6.000 dengan baik. Saat itu, Zainab akhirnya melihat wajah asli perusahaan, dan dia tidak lagi ingin membuang energinya untuk berdebat. Tanpa disadari, bos wanita itu saat ini sedang kesulitan mencari talenta teknis. Dia masih memikirkan Zainab, percaya bahwa jika dia bisa direkrut, bahkan gaji tahunan $8 juta pun akan sepadan. Segera setelah itu, bos wanita itu mengetahui bahwa Zainab telah mengundurkan diri dan dia sangat gembira. Sementara itu, Zainab sudah mulai membereskan barang-barangnya untuk pergi. Dia juga mengetahui dari pacarnya bahwa gaji pria itu adalah $30.000. Sang pacar merasa bahwa dia tidak seharusnya membandingkan gaji dengannya, mengatakan bahwa dia adalah manajer teknis, sementara Zainab hanyalah seorang teknisi. Secara hierarki, mereka adalah atasan dan bawahan, jadi tentu harus ada perbedaan gaji. Namun Zainab memahami dengan jelas bahwa kemampuan pacarnya tidak cukup untuk posisi itu. Dia bertanggung jawab atas dukungan teknis peralatan utama perusahaan. Tanpa dirinya, perusahaan itu sudah lama runtuh. Semakin pacarnya berbicara, semakin marah Zainab, lalu Zainab langsung masuk ke kantor ketua dewan untuk meminta penjelasan. Sebelum masuk, dia bahkan menyalakan alat perekam. Namun ketua dewan sama sekali tidak peduli dengan masalah gaji. Dia mengatakan, jika Zainab ingin bekerja, dia bisa tetap tinggal. Jika tidak, dia bisa langsung pergi. Selain itu, dia sudah memberinya kenaikan gaji $100 per tahun. Zainab dengan marah menyatakan bahwa keahlian teknisnya unik di perusahaan. Namun ketua dengan percaya diri percaya bahwa apa yang bisa dia lakukan sekarang bisa ditangani oleh karyawan pria. Karena dia telah mengikutinya selama 6 tahun, dia bersedia menaikkan gajinya $100 lagi, dan besok adalah upacara penandatanganan dengan bos wanita itu. Proyek ini sangat penting. Dia diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dan jika dia gagal, dia bahkan tidak akan mendapatkan tambahan $100 itu. Untuk mengetahui lanjutan cerita ini, follow halaman Koracina 567. Dan jangan lupa, like videonya. Terima kasih.